Pada tugas 5 ini kita akan simulasikan tentang pengelolaan dana kas kecil ya. Saya di sini bersama dengan salah satu siswa kita, namanya adalah Nanda Putri. Nanda, dan saya di sini akan menjelaskan apa saja sih dokumen-dokumen yang nanti akan kalian kerjakan dalam proses pengerjaan simulasi dana kas kecil ini. Yang pertama ada bukti penerimaan kas kecil. Nah, bukti ini kalian tulis untuk mengerjakan transaksi yang menandakan adanya pemasukan pada dana kas kecil. Biasanya ini di awal-awal bulan pada periode awal. Kemudian ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, bukti pengeluaran kas kecil ini kalian gunakan jika pada tanggal tertentu ada pengeluaran kas kecil. Contoh tanggal 2 Maret ada pengeluaran apa, 5 Maret ada pengeluaran apa. Nanti kalian tulis di bukti pengeluaran kas kecil ini. Dan yang dokumen ketiga yang akan kalian kerjakan adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir ini digunakan di akhir periode. Ketika selama periode itu transaksi kas kecil sudah kalian keluarkan, sudah kalian gunakan, maka sekretaris akan mengajukan kembali dana kas kecil agar dana kas kecil itu tetap kembali seperti semula. Karena di soal ini kita akan mengerjakan dengan sistem impres. Dan dokumen keempat yang akan kalian gunakan adalah laporan aktivitas dana kas kecil yang akan kita kerjakan di komputer nanti. Oke. Dan selanjutnya kita akan simulasikan dengan memperlihatkan soal-soal kepada kalian. Ini saya dan Nanda menjelaskan soal tahun 2018 ya. Oke, kita mulai, silahkan Nanda. Pada tanggal 2 Maret menerima pengisian kas kecil dari bendahara untuk bulan Maret tahun 2018 sebesar 8 juta ditulis ke dalam bukti penerimaan kas kecil. Oke, jadi pada nomor 1 itu kan ada pemasukan kas kecil. Karena ada pemasukan, maka sekretaris menulis pada bukti penerimaan kas kecil. Diterima dari siapa? Bendahara. Namanya siapa bisa kalian tulis juga. Sejumlah berapa diisi dengan angka, tulisan, kemudian untuk keperluan, contoh keperluan operasional atau pengisian dana kas kecil itu bisa. RP ini kalian tulis dengan angka, kemudian disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh bendahara, dan diterima oleh sekretaris sebagai penerima kas kecil ini. Kemudian pada tanggal 5 Maret membayar langganan koran dan majalah sebesar Rp350.000 ditulis ke dalam bukti pengeluaran kas kecil dengan nomor BKK 01. Oke, itu adalah bukti pengeluaran kas kecil pertama ya, karena ini adalah transaksi pertama yang dikeluarkan menggunakan dana kas kecil. Keterangannya masih sama, diserahkan kepada siapa? Siapa yang menerima uang ini? Contoh yang menerima uang ini adalah toko koran dan majalah. Nanti kalau nggak ada namanya kalian tulis nama tokonya sesuai soal, kalau ada namanya ditulis namanya ya. Uang sejumlah adalah huruf untuk keperluan membayar langganan koran. Ini nominalnya dengan angka 350.000, disetujui oleh pimpinan, dibayar oleh kalian sekretaris, namanya adalah Nanda. Dan siapa yang menerima uang? Yang menerima uang adalah toko koran dan majalah atau ada namanya. Kemudian pada tanggal 6 Maret membeli tiket kereta api eksekutif untuk pimpinan tujuan Surabaya PP di Jaya Travel untuk pertemuan dengan CV Bumi Persada sebesar Rp800.000 ditulis ke dalam bukti pengeluaran kas kecil dengan nomor BKK 02. Lanjut. Kemudian pada tanggal 7 Maret membayar biaya pengiriman surat melalui kantor pos sebesar Rp50.000. Dan ini adalah bukti pengeluaran kas kecil yang perlu kalian tulis. Untuk tanggal 9 Maret, 12 Maret, 15 Maret secara satu persatu ditunjukkan saja ke kamera bukti pengeluaran kas kecilnya. Ini tanggal 8 Maret BPKK 04, lalu tanggal 9 Maret, tanggal 12 Maret. Oke, lanjut ke soalnya. Jadi dari tanggal 2, 5, 6 sampai ke bawah ini kalian
tulis ke dalam bukti penerimaan kas kecil jika itu mengakibatkan kas kecil bertambah, dan tulis pada bukti pengeluaran kas kecil jika itu menyebabkan kas kecil berkurang. Dan ini adalah contoh dari bukti pengeluaran kas kecil yang telah dibuat oleh teman kalian, Nanda, itu dari awal sampai akhir. Kemudian ada dokumen selanjutnya yang perlu kalian kerjakan, yaitu formulir pengajuan dana kas kecil. Silakan Anda, formulir pengajuan dana kas kecil. Formulir pengajuan dana kas kecil dibuat di akhir periode ketika seluruh bukti pengeluaran kas kecil sudah ditulis dan dimasukkan ke dalam pencatatan. Oke anak-anak, setelah kalian membuat dan mencatat di bukti penerimaan kas kecil dan bukti pengeluaran kas kecil, setelah ini kita melanjutkan ke dokumen berikutnya, yaitu membuat laporan dana kas kecil atau laporan aktivitas dana kas kecil. Ya. Di sini kalian menggunakan Excel, dan ini harus sesuai dengan rincian atau deskripsi yang ada di soal. Saya contohkan sedikit ya. Contoh, pada tanggal 2 Maret itu mendapat penerimaan dana kas kecil sebesar 8 juta. Maka pada laporan dana kas kecil ini kalian bisa tulis ada nomor bukti KM01, yaitu pengisian dana kas kecil untuk bulan Maret sebesar 8 juta. Di atas ini ada saldo, bisa kalian tulis, bisa juga kalian lewati. Tapi yang jelas kalian harus menunjukkan kalau saldo bulan Februari itu sebesar 10 juta, karena dana tetap kas kecil kita ini adalah 10 juta. Selain itu, di soal ini kan diminta untuk mengerjakan laporan dana kas kecil menggunakan sistem impres. Jadi sistem dana tetap yang harusnya saldo tetapnya itu sama. Misalkan di sini saldo tetapnya adalah 10 juta karena 8 juta pada bulan pengisian kembali dan masih tersisa saldo 2 juta, berarti kan 10 juta. Maka pastikan pada bulan berikutnya pengisiannya harus dana kas kecil itu harus tetap 10 juta. Oke, kita lanjut ke kolom berikutnya. Ternyata pada tanggal 5 Maret ada pengeluaran kas kecil pertama kali, yaitu membayar langganan koran sebesar 350.000. Maka di laporan dana kas kecil ini periode Maret 2018 ada keterangan kas keluar atau KK atau BPKK 002 di sini ya keterangannya ya. Oke, membayar langganan koran dan majalah itu masuk ke pengeluaran 350.000, dan ini berlaku sampai bawah. Kemudian untuk kolom akun kalian sesuaikan dengan soal yang ada. Di soal ini meminta beberapa jenis akun. Contoh akun 111 untuk konsumsi, 112 untuk transportasi, 113 untuk ATK. Maka di sini kalian kelompokkan membayar langganan koran 350.000 itu termasuk mana? Termasuk apa? Di sini ada akun surat kabar, artinya transaksi tanggal 5 Maret termasuk dalam akun surat kabar. Maka di kolom ini 350 selain ditulis di kolom pengeluaran juga ditulis di kolom akun bagian 115 segini. Kemudian transaksi berikutnya menyesuaikan dengan nomor bukti yang ada. Jika ini sudah selesai, pastikan juga jumlah balance ini harus sesuai. Jadi pengeluaran kalian dari awal sampai akhir di jumlah berapa, lalu saldo kas bulan Maret artinya kan sisa. Maka jika kalian sudah mengetahui hasilnya seperti ini, maka karena ini sistem impres, pertanyaannya kan berapa nominal yang diperlukan untuk mengisi kembali pada bulan berikutnya. Ini bulan Maret, maka pengisian kas kecil bulan April 2018 yang diperlukan adalah sekian, 9.565.000 rupiah. Kemudian disetujui oleh pimpinan. Ini di sini ditulis disetujui oleh. Kemudian di sini dibuat oleh.
Oke, jangan lupa untuk ditandatangani dan juga dicap ya. Jangan lupa untuk ditandatangani kemudian dicap. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa, dan ini adalah hasilnya. Oke anak-anak, ini adalah hasil pekerjaan yang telah diprint oleh Nanda tadi. Di sini tadi saya menjelaskan ya. Di sini bisa kalian cantumkan kopnya juga sebenarnya. Tapi yang jelas ketika UKK besok hasil ini harus sesuai. Formatnya ada sedikit perubahan nggak masalah, tapi yang jelas hasil ini harus sesuai, harus balance. Nomor buktinya juga menyesuaikan di soal. Kalau di soal pun nomor buktinya berapa, kalian sesuaikan dengan ini ya. Yang jelas ikuti soal yang ada. Kemudian sekarang kita lanjut ke cara penyimpanannya. Di sini Nanda sudah menyediakan apa yang namanya Snell Hector. Nah, penyimpanannya adalah kita menggunakan sistem tanggal. Tadi di soal ada keterangan diminta untuk menyimpan dalam sistem tanggal. Jika sistem tanggal, maka yang pertama kali diletakkan adalah tanggal awal. Transaksi apa yang terjadi pada tanggal awal tadi, Nanda? Bukti penerimaan kas kecil. Oke, bukti penerimaan kas kecil. Karena tadi di soal yang paling atas itu bukti penerimaan kas kecil ya. Maka cara meletakkannya adalah gimana? Transaksi yang awal terjadi di awal letakkan terlebih dahulu. Oke, kemudian transaksi berikutnya yang terjadi apa? Bukti pengeluaran kas kecil untuk toko, koran, dan majalah. Oke, kalau sudah cantumkan ke situ, dan ini diikuti dengan bukti pengeluaran kas kecil selanjutnya ya. Jadi diurutkan BKK 01, lalu BKK 02 ya, kemudian BKK 03 sampai seterusnya hingga BKK 16 yang telah kalian buat tadi ya. Setelah bukti pengeluaran kas kecil, dokumen apa lagi yang tadi dibuat? Ada laporan aktivitas dana kas kecil yang telah kalian print seperti ini. Dimasukkan juga ke sini tapi di Snell Hector dulu. Ya, setelah laporan dana kas kecil ini kalian simpan di sini, dan yang terakhir, dokumen yang paling terakhir adalah formulir pengajuan dana kas kecil. Ini dibuat sekali lagi untuk meminta pengajuan kembali dana kas kecil bulan berikutnya atau bulan April 2021 sebesar Rp9.565.000. Oke, begitu anak-anak dokumen-dokumen atau simulasi yang bisa kalian kerjakan dalam UKK ini. Perbedaannya jauh lebih simpel daripada ketika di mata pelajaran. Kalau di mata pelajaran lebih detail, termasuk ada matanya juga dan lain-lain. Tapi di UKK ini yang paling penting adalah kerjakan dengan balance ya. Jangan teliti kembali soalnya, angkanya apa saja, hitung kembali angkanya agar tidak salah dalam menulis, tidak salah dalam menghitung angka-angka yang tersebut. Terima kasih. Mengatur rapat atau pertemuan. Ya, di sini ya tugas mengatur rapat atau pertemuan. Yang perlu kalian perhatikan di sini tentu yang pertama, perhatikan petunjuk pengerjaan, karena nanti kalian akan mengatur rapat ini full menggunakan Microsoft Word. Jadi pastikan juga mulai latihan di rumah bagaimana cara mengatur page layout, bagaimana cara mengatur spasi, lalu bagaimana cara mengatur insertnya ketika kalian ingin membuat kop surat dan lain sebagainya. Mulai latihan di rumah ya. Untuk soal pada judul unit mengatur rapat ini kita ambil dari tahun 2018. Nanti soal akan dibacakan oleh teman kalian Adila Nanda. Silakan Adila Nanda dibaca. Soal, Direktur Operasional PT Muara Bina Pratama memperoleh informasi bahwa beberapa kantor cabang menerima komplain atas proyek yang dilaksanakan pada tahun 2016. Beliau bermaksud mengundang seluruh kepala cabang PT Muara Bina Pratama, Medan, Palangkaraya, Balikpapan,
Bali, Surabaya, Jakarta, Bandung, Bogor, dan Semarang untuk mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan proyek tahun 2016. Rapat akan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018 pukul 9 sampai dengan selesai. Oke, ini adalah soalnya. Lalu hasil yang diharapkan, hasil apa yang diminta soal agar kalian bisa mengerjakan? Yang pertama, hasilnya diharapkan kalian membuat surat undangan rapat dengan bentuk block style, dan yang kedua, agenda rapat yang lengkap beserta daftar hadir. Jadi kita lihat hasil simulasinya seperti apa ya Adila. Kita lihat ternyata hasil jawabannya seperti ini. Yang pertama, kita buat kop terlebih dahulu. Di sini kelihatannya seharusnya ditambahkan satu namanya logo di sini. Ini adalah logonya ya kan. Diedit aja di sini, klik logo gitu ya. MBP ya. Ya. Kemudian sama seperti pada mata pelajaran atau tugas lainnya, tetap perhatikan kapan tanggal surat itu dibuat, nomornya berapa, undangan halnya itu juga perlu diperhatikan. Halnya adalah undangan rapat. Kepadanya tadi kan si Adila sudah membaca bahwa surat ini ditujukan untuk seluruh kepala cabang PT Muara Bina Pratama. Jadi kepadanya ditulis kepala cabang PT Muara Bina Pratama di Bandung, seluruh kepala cabang ya. Ya, contohnya ini ada di Bandung. Bagaimana isi suratnya? Isi suratnya dengan hormat, ini sama seperti pelajaran korespondensi. Sehubungan dengan informasi dari beberapa kantor cabang yang menerima komplain atas proyek yang dilaksanakan pada tahun 2017, maka perlu adanya evaluasi. Dengan ini kami mengundang saudara untuk hadir pada ini. Sama seperti ketika kalian mendapatkan materi tentang korespondensi, ada surat pembuka surat, isi surat sampai penutup surat. Nah, ini adalah contoh dari undangan rapat. Jangan lupa di bawah juga dicantumkan juga hormat kami, Direktur Operasional Johan Arifin. Jangan lupa tanda tangan. Ini tanda tangan, contoh tanda tangan, dan ini adalah contoh stempelnya. Jadi ini adalah contoh undangan rapat yang dibuat pada mata pelajaran mengatur pertemuan rapat. Jadi undangan ini ditujukan untuk kepala cabang agar hadir pada rapat yang dilaksanakan tanggal sekian ya. Oke, kemudian kita membuat apa tadi, soal meminta apa lagi? Membuat agenda rapat yang lengkap beserta daftar hadir. Agenda rapat yang lengkap. Agenda rapat itu susunan rapat. Jadi di dalam rapat kita akan melaksanakan apa saja. Di sini contohnya ada yang pertama pembukaan, kedua pengarahan pimpinan rapat, 3 laporan dari masing-masing kantor cabang, keempat pembahasan dan tanya jawab, kelima penutup. Dan ditandatangani oleh Direktur Operasional dan Sekretaris yang membuat agenda rapatnya. Oke. Formatnya jangan lupa, kalau tadi kan di surat undangan kalian membuat dengan block style, pada agenda rapat ini juga formatnya tetap sama. Ada kop surat beserta dengan logo, ada tulisan agenda rapat, evaluasi pelaksanaan proyek, nanti sesuai dengan soal yang ada, lalu hari dan tanggal surat agenda rapat ini dibuat, lalu direncanakan kira-kira di rapat itu ada apa saja. Biasanya kan rapat pasti ada pembuka dan juga penutup, tapi di tengah-tengahnya itu tergantung dari soal. Kalau ada, kalau nggak ada, kalian buat seakan-akan ini akan mengadakan rapat. Ada namanya pengarahan pimpinan rapat, ada laporan dari masing-masing kantor cabang karena ini rapat yang mengundang semua kepala kantor cabang, dan juga pembahasan dan tanya jawab diakhiri dengan penutup. Ini adalah contoh dari agenda rapat. Dan kemudian biasanya anak-anak di materi di judul unit mana tadi? Ini ya, di judul unit mengatur rapat atau pertemuan, ini
kita simulasikan hanya membuat surat undangan rapat dan agenda rapat saja. Tapi yang namanya judul unit mengatur rapat atau pertemuan itu biasanya ada empat poin. Poin pertama kita membuat surat undangan, poin kedua kita membuat agenda rapat, poin ketiga membuat daftar hadir, dan poin keempat membuat notulen rapat. Di sini temanmu tadi Adila sudah membuat contoh dari notula rapat dan juga daftar hadir rapat ya. Nah, ini contoh dari notula rapat yang Adila teman kalian buat. Ya, silahkan kalau mau menjelaskan. Notula rapat itu adalah kayak rangkuman dari rapat. Jadi isinya itu ada agenda, terdiri dari pembukaan, sambutan, pembahasan, diskusi, penutup. Sebelumnya itu juga dikasih hari, tanggal, pukul, tempat, ketuanya, ketua rapat, sekretaris yang menulis notula rapat, hadir, tidak hadir itu tuh peserta rapatnya. Terus di poin kedua tadi ada agenda rapat. Poin ketiga itu risalah rapat, itu dari rangkuman dari rapat-rapat yang sudah dilaksanain. Oke, terima kasih Adila. Intinya adalah pada notula rapat ini, notula rapat kan itu catatan-catatan yang muncul dari pembahasan pada rapat. Soal ini ada soalnya, tapi ini di sini kami hanya memberikan contoh notula rapatnya ya. Yang jelas di contoh notula rapat pada poin 1 itu ada deskripsi kapan, waktu, hari, tanggal, dan identitas rapat lainnya. Tempat, ketua rapat, sekretaris rapat, hadir berapa, tidak hadir berapa. Agenda rapat sama seperti soal sebelumnya. Ada rincian, ada 5 ini. Kemudian risalah rapat ini. Ya, kenapa kita tidak mencontohkan notula rapat dari soal yang tadi tahun 2018? Kenapa ini kita ngambil dari soal yang lain? Karena biasanya risalah rapat ini sudah ada di soal. Kalian hanya tinggal menyantumkan atau memindah ke dalam kalimat risalah rapat yang ada di notula rapat gitu ya. Nanti rincian ini sebenarnya ada di soal. Kalau soal itu memang ditujukan hasilnya diharapkan untuk membuat notula rapat. Jangan lupa setiap tanda tangan pimpinan itu diberikan tanda tangan dan stempel. Selain itu juga sekretarisnya ditandatangani juga. Oke. Selanjutnya ini adalah contoh dari daftar hadir rapat ya. PT Jawa Wisnu Kreasi, daftar hadir itu seperti ini, kalian buat kopnya jangan lupa, lalu daftar hadirnya dibuat. Kemudian untuk kolom daftar hadir, kolom pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga jabatan, dan yang keempat tanda tangan dari masing-masing ini. Jabatan pimpinan rapat, sekretaris rapat, karyawan-karyawan, atau jabatan bisa juga pimpinan perusahaan Pak Trisnayadi ini kalau misalkan hadir bisa ditulis di sini. Ini adalah contoh daftar hadir rapat. Ditandatangani oleh pimpinan, distempel, dan juga dibuat oleh sekretaris yang ada di perusahaan itu. Oke, itu saja materi atau simulasi dari mengatur rapat atau pertemuan. Sekali lagi, yang kita simulasikan di sini hanya sebatas surat undangan rapat dan agenda rapat dari soal tahun 2018 ini. Yang notula rapat dan juga daftar hadir ini adalah contoh dari soal lain ya. Tapi kalian siswa SMK 9 Semarang jurusan OTKP diharapkan belajar ke empat-empatnya. Jadi belajar membuat undangan rapat, belajar membuat notulan rapat, belajar membuat daftar hadir rapat, dan terakhir belajar membuat agenda rapat. Itu ya. Demikian simulasi untuk bagian mengatur rapat atau pertemuan. Terima kasih. Untuk tugas ke-7 itu adalah tugas di mengoperasikan aplikasi Piranti Lunak yang mengakses informasi melalui homepage. Ya, ini kita nanti akan membuat ya, di sini nanti akan mencari informasi melalui
internet gitu. Biasanya yang paling terakhir itu. Jadi kita akan mencari informasi melalui internet. Itu nanti biasanya seorang ACC akan disuruh ya, dia sebagai sekretaris untuk mencari tiket ya, tiket perjalanan di pimpinan, misalnya mau wisata ataupun mau perjalanan dinas kemana, beserta transportasi, hotel. Mungkin kalau pimpinan itu juga akan mau wisata, akan mencari objek wisata yang ada di hotel tersebut. Dan tugas sekretaris adalah mencari informasinya, kemudian merekapnya ya, itu nanti yang diperlukan direkap, dicari yang secara detail ya, nanti akan diserahkan ke pimpinan seperti itu. Oke, langsung kita lihat soalnya seperti apa ya. Oke, sekarang kita akan ke soalnya di tugas 7. Ini kalian bisa melihat tugas 7 ya, tugas praktek. Kode unitnya ya benar tadi adalah mengoperasikan aplikasi piranti lunak, kemudian mengakses informasi melalui homepage ya. Untuk intinya emang di tugas 7 adalah mencari informasi melalui web browser. Di sini udah ada petunjuk kerjanya, buka web browser dan cari informasi sebagaimana yang diminta dalam soal, kemudian pindahkan informasi tersebut ke dalam Microsoft Word atau Word Processing, kemudian simpan menjadi sebuah file dokumen dengan nama file informasi _ nomor peserta ujian kompetensi. Nah, biasanya ini disuruh kirimkan informasi tersebut setelah direkap tadi kepada email pimpinan kalau di yang sebenarnya, tapi kalau di sini untuk ujian adalah ke email asesornya yang menguji kalian dengan subjek informasi wisata Singapura. Jadi di sini tuh intinya kalian juga harus udah punya email terlebih dahulu. Makanya sebelum kalian mengerjakan UKK itu sebenarnya sudah punya email masing-masing yang nanti saat UKK itu bisa kalian pakai, jadi nggak usah buat baru lagi. Jadi kalian juga harus mengingat kata sandinya, jangan sampai lupa. Kemudian sini alat bahan udah, terus kemudian ada alur kegiatan. Nah, ini adalah soal dan kasusnya. Untuk soal di sini saya ganti menjadi tahunnya ya, tahunnya saya ganti menjadi 2021 karena nanti untuk pencarian data yang terbaru atau yang terupdate nggak bisa nanti nyari datanya 2018 gitu ya. Terus untuk soal atau kasusnya seperti ini ya, gimana Nan? Pimpinan akan mengadakan perjalanan dinas ke Singapura pada tanggal 15 sampai 19 Februari 2021. Di sela-sela tugas dinas, pimpinan ingin menikmati wisata yang ada di Singapura. Anda diminta untuk mencari informasi tentang tiket dan jadwal penerbangan ke Singapura, 2 objek wisata di negara bagian Singapura, transportasi ke objek wisata, dan hotel berbintang 3 untuk menginap di kota Singapura. Ya. Nah, itu dari soalnya ya. Jadi biasanya pimpinan di sela-sela tugas dinas ingin juga menikmati wisata. Di sini kebetulan perjalanan dinasnya adalah ke Singapura ya, dia mau melakukan kerjasama mungkin ya di luar negeri, tapi juga sekalian menikmati wisata yang di sana. Sebagai sekretaris kita harus mencari informasi-informasi ini ya, tentang tiket pesawat yang pasti ya, kalau naik kapal lama gitu. Jadi naik tiket pesawat, jadwal penerbangan ke Singapura kita cari, kemudian objek wisata yang di Singapura apa aja, kemudian dan transportasi beserta hotel. Nah, untuk itu kita cari di internet, kita buka browsing gitu ya. Di sini kita bisa browsing ya. Biasanya kalau untuk seperti ini lengkapnya sih biasanya di Traveloka bisa, atau tiket.com, itu juga sudah familiar, paling cepat untuk pencariannya. Coba kita ketik aja, mungkin bisa tiket pesawat ya, ini udah tiket pesawatnya. Ini kita bisa cari Traveloka, tiket.com. Untuk ini kalian bisa mencari 2 di Traveloka atau tiket.com. Coba ini kita di Traveloka dulu ya. Untuk penerbangan kita cari di sini karena perusahaannya ada di Semarang, berarti dari Semarang yaitu Bandara
Ahmad Yani ke Singapura. Ya, Singapura ini kodenya tujuannya adalah SIN. Terus jumlah penumpang 1 dewasa. Di sini untuk penerbangan karena tidak disebutkan di soal itu tiketnya yang VIP atau yang ekonomi, ya kita coba aja yang biasanya pimpinan itu tiketnya yang kelas bisnis, bisa bisnis ya. Kita ke kelas bisnis saja karena ini adalah pimpinan gitu. Kecuali kalau yang karyawan adalah kelas ekonomi, tapi kalau yang pimpinan biasanya kelas bisnis. Terus kemudian kita cari tiket. Ya, sedang mencari penerbangan. Oke, ini tiketnya sudah ketemu untuk Senin tanggal 15 Februari di sini sampai 19 Februari. Kita cari tiketnya tanggal 15 Februari dengan penumpang kelas bisnis. Di sini kita udah yang paling atas adalah Garuda Indonesia yang pasti ya kalau kelas bisnis itu ya. Karena kenyamanan sendiri dari Garuda Indonesia. Jadi kalau Garuda Indonesia memang sangat nyaman untuk kelas bisnis ya. Di sini harganya 7.133.700 per orang ya. Ini kita copy ya, kita copy ke Microsoft Office Word. Ini juga bisa kita copy juga bisa, atau bisa kita sniping tool atau kita screenshot gitu ya. Ya kita coba aja kita screenshot atau sniping tool. Nih. Mungkin kita paskan dulu. Untuk biar bisa pas itu kalau di browser nanti keyboard kalian bisa tekan Ctrl Min. Kalau untuk memperbesar Ctrl plus gitu. Biar bisa di screenshot dengan baik atau di sniping tool dengan baik. Nah, kita cari, sertakan alamat Traveloka-nya biar valid. Ya, kemudian kita save aja. File save as mungkin di picture tiket pesawat gitu. Ya, oke. Nah, ini salah satu contoh. Nanti untuk hotel dan wisata dan sebagainya kita juga bisa nyari di Traveloka. Ya. Di sini di Traveloka ini kita bisa memperbesar lagi, Ctrl plus. Di sini ada tiket pesawat, hotel, pesawat, hotel, pesawat plus hotel ya. Sini udah lengkap. Cuma pemimpinan tadi minta kalau untuk tiket pesawat, hotel dan transportasi bisa dicari selanjutnya di Traveloka ini. Tapi untuk yang objek wisata di Singapura kita bisa mencari di browser lain. Kita coba objek wisata di Singapura. Di Singapura. Ini Singapura yang wajib dikunjungi. Ya. Wah, ini tempat populer yang wajib dikunjungi. Nah, di sini sebetulnya sudah ada biasanya sudah website-website yang merekap
objek wisata aja yang harus dikunjungi. Oke, ini 18 tempat. Ini tempat wisata seru. Kita bisa klik. Nah, tempat wisata Singapura ya. Biasanya website ini sudah kerjasama dengan para pengembang atau developer dari tiket-tiket pesawat itu ya, dari yang ada aplikasi yang ada. Nah, dia nanti untuk sebagai iklan juga ya, sebagai iklan dari negaranya dan sebagai iklan dari aplikasi tiket pesawat tersebut. Nah, ini tiket pesawatnya keren. Oh, wisatanya keren. Nah, ini kita copy aja. Nanti dari sini kita copy ke Microsoft Office Word. Gitu. Ya. Oke. Tadi setelah kita mencari tiket pesawat di Traveloka, kemudian kita screen atau kita capture pakai snapping tool, kemudian kita pindahkan di Microsoft Office Word. Nah, untuk di Microsoft Office Word sendiri di sini nanti kalian harus benar-benar rapih, jadi nggak asal tempel gitu ya, terus kemudian asal copy paste. Tapi karena kalian adalah sekretaris dan diminta untuk merekap sebuah tiket, terus objek wisata, hotel, terus kalian tuh harus merapihkannya di Microsoft Office Word. Jadi serapih mungkin, atau mungkin bisa dikasih warna-warna misalnya seperti ini, tiket pesawat Semarang Singapura tanggal 15 sampai 9 Februari 2021. Ini tiket ya, yang Garuda Indonesia. Kita bisa juga menampilkan di aplikasi lain misalnya tiket.com, kita pasti juga agar pimpinan juga banyak pilihan gitu ya. Terus kemudian untuk objek wisata di sini kita tadi sudah mencarinya di sebuah website ya, ada objek-objek wisata di Singapura. Itu kita copy paste, bisa copy paste aja di Microsoft Office Word-nya. Tapi juga tidak langsung copy paste kemudian nanti dikirim email gitu, enggak ya. Jadi di copy paste dan dirapihkan. Kalau ini masih belum rapi, ada yang gambarnya kebesaran, ada yang ya ini masih belum rapih. Kalau untuk cara merapikan anak OTKP mungkin bisa ya, nggak usah perlu diajarkan di sini. Jadi mungkin hurufnya di sini kita samakan semua menjadi, misalnya ini ya contoh, menjadi Times New Roman 12, terus spasinya di justify dan sebagainya agar semua ini menjadi rapi gitu ya. Setelah rapi seperti ini ya, gambarnya juga nggak kebesaran di sini. Kalau mau gambarnya ini ya, saya contohkan, kita merapikan aja yang kedua ini, yang Orchard Road. Yang pertama itu tadi kan di objek wisata di Merlion Park. Merlion berarti Mermaid and Lion, berarti ada putri duyung dan singa ya nan. Terus kemudian di Orchard Road ini kita kecilin gambarnya, nggak kebesaran, besar banget ini. Sudah. Kemudian di sini keterangannya bisa kita hapus juga sih sebenarnya. Nah, menjadi rapih. Jadi Orchard Road, terus kemudian bawahnya ini dirapihkan. Kita bisa ngerapikannya satu-satu, atau mungkin lebih cepatnya lagi kita seleksi semua baru kita rapikan gitu ya. Hurufnya juga disamakan semua, kita blok semua juga bisa, baru kita rapikan gitu. Oke, ini nanti disimpan ya, disimpan file di save as dengan apa tadi namanya, di save as dengan apa? Informasi underscore nomor peserta ujian ya, nomor peserta ujiannya berapa, 003 apa berapa gitu ya. Kemudian itu adalah nomor peserta ujian kamu, kemudian di save. Setelah itu
Setelah di save ini bisa ditutup, kemudian kalian buka email kalian ya, email gitu. Misalnya emailnya di sini kita buka ya ini ya. Kemudian Gmail. Ya. Kemudian kita kirimkan tulis. Ya, kita tulis saja ke Hilma Rusnandi. Hilma. Nah ini udah ketemu, hilmarusnandi@gmail.com. Misalnya ini asesornya. Kemudian subjeknya apa? Informasi wisata Australia, informasi wisata Singapura. Ya, di sini juga kalau kita mengirim email itu juga ada tata keramanya ya, yang pakai yang terhormat. Ya, nah seperti ini ya. Oke, nanti kita lampirkan filenya ya. Ini nanti dipotong. Ya. Informasi 2344 ini kita klik open. Nah, nanti akan terlampir di sini dan kita kirim. Ya, ini akan sampai ke emailnya asesor. Tapi kalau misalnya itu diminta untuk di print, ya kita akan ngeprint saja. Ini file print. Ya, ini untuk dikumpulkan sebagai bukti. Oke, terima kasih sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru, pembimbing yang sudah membantu kami sebagai perwakilan dari kelas 12 jurusan OTKP di dalam pembuatan video simulasi praktek UKK jurusan OTKP. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua jurusan OTKP kelas 12 dan semoga UKK tahun 2021 dapat terlaksana dengan sukses. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah menonton rangkaian uji praktek di simulasi ini. Yang jelas nanti setelah kalian mengerjakan semua tugas yang ada di uji kompetensi ini, nantinya kan di akhir kalian akan diumumkan oleh asesor apakah kalian kompeten atau tidak kompeten. Harapan kami sih kalian semua bisa mengerjakan ini dengan lancar sehingga bisa dinyatakan kompeten ya. Dan terima kasih juga untuk tiga perwakilan siswa yang sudah di sini untuk menjadi pemeran dalam video ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga nih untuk para siswa-siswi. Nanti bisa download soalnya di YouTube di bawah ini ya. Nanti habis di-download kalian langsung mengerjakan. Setelah mengerjakan nanti bisa dilihat di videonya cara mengerjakannya seperti apa. Kalian detail, kemudian nanti akan dikumpulkan langsung ya segera ke guru-guru OTKP. Semoga videonya bermanfaat untuk sebagai gambaran untuk UKK nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap senang ya. Jangan lupa untuk bahagia ya Pak Hilman. Jangan lupa bahagia. Terima kasih.